Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niputu Deviani Narswari dengan NIM F1B02310016. Saya dari kelompok 22 untuk praktikum dasar pemrograman akan mengerjakan job sheet untuk percobaan ke-6, yaitu tentang struct. Jadi program yang akan saya buat kali ini adalah program yang dapat menampilkan data mahasiswa secara statis. Bahasa yang akan saya gunakan saat ini adalah bahasa C++. Jadi, layaknya bahasa C++ pada umumnya, kita akan membuat header pertama-tama, yaitu include iostream. Jadi ini adalah library yang dapat memasukkan cin, cout, dan endline. Kemudian yang kedua ada using namespace std. Jadi ini adalah kode yang akan membantu kita agar kita tidak mengulangi perintah std 2.2. Jadi ini akan sangat membantu kita. Jadi karena kita akan menggunakan program struct, jadi kita pertama-tama perlu mendeklarasikan struct-nya terlebih dahulu sebelum memasukkan fungsi main kita. Jadi program yang saya buat ini adalah program tentang alamat mahasiswa. Jadi kita akan membuat struct untuk masukkan data-data alamatnya. Kita akan membuat struct alamat. Jadi di struct alamat ini nanti akan dimasukkan string jalan, string daerah, string kota, string provinsi. Kenapa saya menggunakan tipe data string? Ya, itu karena string ini dapat memasukkan karakter-karakter berupa kalimat ke dalam sebuah program. Jadi ini adalah struct untuk menampung alamat. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah nested struct. Struct untuk menampung nested struct. Jadi ini akan menjadi struct utamanya ya. Nah, di dalam struct utama ini, kita akan membuat struct baru dengan identitas yang baru. Nah, karena ini adalah program untuk mahasiswa, jadi saya akan namakan identitas struct-nya itu struct mahasiswa. Yang isinya adalah nama mahasiswa, string nama, NIM mahasiswa, string NIM, yang akan ditampung di NIM, di string NIM ini, kemudian struct yang tadi sudah kita deklarasikan. Nah, kita akan menjadikannya menjadi nested struct dengan cara deklarasikannya seperti ini, yaitu identitas struct sebelumnya dan variabel baru. Jadi variabelnya namanya tidak jauh berbeda ya. Bedanya terletak di alfabet pertama, yaitu alamat. Jadi ini adalah nested struct-nya. Oh ya, jadi nested struct itu adalah sebuah struct dalam struct lain. Seperti alamat ini. Jangan lupa titik komanya. Nah, setelah semua ini kita bisa memulai programnya. Nah, programnya ini akan dijalankan secara statis, jadi datanya itu akan ditampilkan secara manual di programnya ini, di codingannya ini. Jadi pertama-tama kita akan mendeklarasikan mahasiswanya, variabel mahasiswanya. Mahasiswa, sebut saja di sini mahasiswa 1. Ini akan kita deklarasikan apa saja data-datanya. Jadi kita isi di sini.
mengisi data mahasiswa. Bagaimanakah caranya? Caranya seperti ini. Kita masukkan ini, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ctrl V, Ctrl V. 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita akan memulai mengisi datanya dari paling atas dalam sebuah perkenalan, yaitu variabel nama. Kedua di sini akan menjadi variabel NIM. Setelah itu di sini akan menjadi masuk ke dalam struct alamat ini. Jadi ini adalah deklarasi nested struct-nya. Tentunya sedikit berbeda. Jadi kita bisa memasukkan alamat. Jadi pertama-tama kita akan memasukkan variabel dari salah satu dari struct ini. Jadi awalnya dari sini, nanti akan menunjuk lagi setelah kita masukkan dot ini, kita bisa memasukkan variabel semua ini. Yang pertama di sini adalah jalan. Jalan. Alamat dot daerah. Di sini alamat dot kota. Alamat dot provinsi. Nah, setelah semuanya sudah bisa masuk, kita di sini bisa mendeklarasikan semuanya. Nah, untuk tipe data string, kita perlu memberikan tanda petik 2 ini untuk mengisi datanya. Karena string itu dapat menampung kalimat. Nah, kalimat itu terdiri dari lebih dari satu kata. Ya, oleh karena itu kita memerlukan tipe tanda petik 2 ini. Ini kita masukkan NIM saya F1B 0231 0016. Tidak lupa ininya. Ini jalan, sebut saja Gora. Ini di daerah Selagalas. Ini di kota Mataram. Ini di provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang kita akan menampilkan semuanya. Di sini kita akan mulai menampilkan data mahasiswa yang sudah dimasukkan tadi. Di sini kita akan menaruh cout, nama, kita masukkan mahasiswa 1 dot nama, ini end line. Di bawahnya juga sama. Untuk menampilkannya, kita copy, paste. Di sini adalah NIM kita. Nah, di sini adalah alamat. Nah, di sini akan ada perbedaan. Jadi, saya akan menampilkan alamat ini dalam bentuk sebuah kalimat. Nah, untuk itu, saya akan menyusunnya menjadi seperti ini. Jadi, apakah fungsinya ini? Itu adalah untuk mencetak koma dan spasi tanpa perlu menghabiskan banyak cout lain. Nah, di sini Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, perbedaannya di sini kita tidak akan memerlukan
ini. Oke. Nah, di sini kita ubah dulu semua deklarasi struct-nya menjadi apa yang kita perlukan, yaitu nim. Kita ubah menjadi nim. Di sini kita ubah menjadi alamat jalan. Alamat jalan. Di sini kita ubah menjadi daerah. Di sini kita ubah menjadi kota. Lalu yang terakhir kita akan memasukkan provinsi. Provinsi. Nah, disinilah kita bisa mendeklarasikan end line, karena itu adalah akhir dari programnya. Akhir dari tampilannya, mohon maaf. Di sini kita berikan nilai kembalian 0. Baik, karena sepertinya ini tidak dapat dijalankan, saya akan mencoba untuk mengcompile-nya ke dalam compiler lain. Saya akan coba terlebih dahulu. Kita coba di sini. Compiler C++. Oke. Kita coba. Ya, seperti ini dia jalan programnya. Tapi ini hanya ada satu mahasiswa saja. Apakah bisa kita membuat lebih dari satu mahasiswa? Bisa. Caranya adalah dengan kita menambahkan di datanya dalam sini. Jadi kita tambahkan deklarasinya mahasiswa. Di sini mahasiswa 2. Jadi dengan begitu kita bisa memasukkan lagi. Karena ini adalah program yang statis, jadi kita perlu mendeklarasikannya satu persatu. Di sini kita ubah semuanya menjadi 2. Ini 2, 2, 2, 2. Lalu kita ganti namanya. Ya, anggap saja ini Andrea Hirata. Anggap saja NIM-nya 25. 25. Lalu dia ini anggap saja ini Sembada ini kali misalkan. Nah, setelah itu kita dapat kita perlu mendeklarasikan lagi tampilannya. C. Nah, cara yang sama seperti tadi, kita copy, habis itu ini kita ubah menjadi 2, 2, 2, 2, 2, 2, dan 2. Ya, seperti ini. Kita save terlebih dahulu, kita copy, kemudian kita compile. Ya, untuk merapikannya lebih baik lagi, kita bisa tambahkan /n. /n ini fungsinya mirip seperti endline. Itu untuk menambahkan baris baru ke dalam programnya. Nah, seperti ini, jadi baris baru ditambahkan ke dalam programnya sehingga menghasilkan tampilan yang lebih rapi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.